Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat dapat menghadiri Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, majelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, yang di dalamnya banyak terdapat kebaikan demi kebaikan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala bagi orang yang menghadiri majelis ilmu ini, ketenangan, kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan isi Al-Qur'an, mengajarkan agama Allah tabaraka wa taala ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah tabaraka wa taala akan berikan kepada jiwanya ketentraman, sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga berikan rahmat kepada mereka. Kemudian mereka juga dinaungi oleh malaikat dari malaikat-malaikat Allah, dan Allah taala sebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Maka hadirnya kita di majelis ilmu, majelis yang sangat banyak kebaikan seperti ini, patut untuk kita syukuri. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Ini bukan perkara yang mudah, bisa istiqomah duduk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat, rahmat dari Allah tabaraka wa taala, yu'tihi may yasha, yang Allah taala berikan kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Bahkan ini merupakan hadirnya kita di majelis ilmu, mudah-mudahan alamat ataupun tanda Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan ada pada diri kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala ingin baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, faham agama, faham dinullah, faham syariat Allah tabaraka wa taala ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan alamat tanda dari Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan tersebut ada pada diri kita, dan Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita keistiqomahan. Kita mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan,
kemudahan untuk dapat terus berada pada jalan menuntut ilmu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana buku ini berisikan pembahasan terkait dengan 3 perkara. Yang pertama adalah mengenal Allah Taala, kemudian mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berada pada pembahasan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang merupakan utusan Allah Taala, yang hanya dengan mengikuti jalan Rasul ini, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapat selamat, dapat sukses menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Qala muallif rahimahullah mengatakan, wa ba'dal ashri urija bihi ila samai wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi makkata salasa sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Mekah. Sebagaimana yang telah kita bahas pertama di awal terkait mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Kemudian setelah itu, setelah 10 tahun mendakwahkan tauhid, barulah Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Taala. Kemudian pada saat itu Allah Ta'ala perintahkan sholawatul khams, salat yang 5. Artinya 10 tahun pertama ini belum ada perintah salat. Setelah 10 tahun baru Allah Ta'ala perintahkan untuk mengerjakan salat, dan salat yang wajib itu ada 5. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah sholawatul khams, salat yang 5 yang merupakan salat wajib. Wa shalla fi Makkah salasa sinin. Setelah turunnya perintah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di Makkah ini selama 3 tahun lamanya. Dan setelah 3 tahun ini, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Kemudian setelah 3 tahun ini barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Apa yang disampaikan oleh muallif ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini hijrah berdasarkan perintah Allah Taala. Yang mana sebelum hijrah Nabi SAW ini para sahabat sudah mendahului beliau SAW untuk hijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat meninggalkan kota Mekah, berangkat ke Madinah. Mereka tinggalkan harta mereka, tinggalkan keluarga mereka. Demi apa? Demi mempertahankan dinullah, agama Allah Taala. Tinggalkan kesenangan mereka, tanah air mereka tinggalkan, keluarga di Mekah semua mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk menjaga agama Allah Taala, agar dapat lebih
tenang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka tinggalkan gemerlap dunia yang ada pada mereka, kesenangan-kesenangan dunia di Mekah yang mereka tumbuh berkembang di sana, mereka tinggalkan lillah, demi Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun Nabi SAW, beliau menunggu perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk hijrah ke Madinah ini. Setelah 13 tahun dakwah di Makkah, barulah perintah itu datang. Barulah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Artinya Nabi SAW hijrah adalah setelah 13 tahun masa kenabian. Setelah diangkat menjadi Nabi, 10 tahun dakwah tauhid, kemudian baru diturunkan perintah sholat selama 3 tahun sholat di Mekah, maka 13 tahun totalnya. Setelah itu baru Nabi SAW meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Dan kota Madinah pada waktu itu dikenal dengan nama Yastrib. Dan nama Yastrib ini disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yaitu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ucapan orang-orang munafik pada saat perang Ahzab, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'un. Wahai ahla Yasrib, kata orang-orang munafik, wahai ahla Yasrib. Apa yang dimaksud dengan ahla Yasrib di sini? Yaitu penduduk Madinah. La muqama lakum, tidak ada tempat lagi bagi kalian, tidak ada lagi kesempatan bagi kalian. Karena orang-orang munafik, mereka melihat tentara Ahzab, tentara koalisi yang datang menyerang Madinah. Ini jumlahnya sangat besar sekali. Maka mereka katakan, udah tidak ada lagi kesempatan bagi kalian, wahai apa, ahlu Yastrib. Pasti kalian akan hancur kali ini. Yang nantinya pasukan kaum muslimin melalui ide dari Salman Al-Farisi membuat Khandaq. Ya, ini pada perang Ahzab. Ini kata Yastrib dibawakan dalam Al-Quranul Karim, yang mana pada waktu itu orang-orang munafik sudah mengepung kota Madinah. Ya, mereka sudah di atas angin dengan jumlah yang besar, tentara yang banyak. Ada orang musyrikin Makkah, Quraisy, kemudian Ghatafan, kemudian orang-orang Yahudi juga ikut, ya, orang-orang munafik juga ikut, yang awalnya mereka berjanji kepada Nabi SAW, jika ada serangan dari luar Madinah kita hadapi sama-sama. Ternyata sewaktu musuh datang, mereka malah berkhianat. Ini adalah Yastrib. Dan penyebutan kata Yastrib ini dalam Al-Quranul Karim hanya terdapat dalam satu ayat saja.
satu kali dibawakan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim ini. Adapun Al-Madinah disebutkan dalam 4 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Yastrib ini nama-lamanya gitu. Kemudian datang Nabi SAW, diubahlah nama Yastrib ini menjadi Madinah. Yastrib ini artinya keburukan. Dan Madinah dahulu adalah tempat sarangnya penyakit. Makanya dahulu para sahabat pertama-tama datang ke Madinah, banyak yang tertimpa penyakit, tertimpa sakit Madinah. Tempat banyak penyakit Madinah itu. Makanya mereka sebut dengan Yastrib, tempat yang buruk. Akan tapi setelah hijrahnya Nabi SAW, Rasulullah SAW ubah nama Yastrib. Karena Madinah bukan tempat keburukan, akan tapi adalah tempat kebaikan. Makanya di antara nama kota Madinah adalah Tuba. Tuba ini dari kata thayyib, kebaikan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya disebut Madinah ini dengan Tuba, dengan Thayyib adalah dikarenakan seorang yang berada di Madinah, maka mereka akan bersemangat melakukan segala macam bentuk kebaikan. Dan orang-orang yang di Madinah saja, di Madinah dia tidak bersemangat melakukan kebaikan, maka tentu di tempat lain dia akan lebih sulit lagi melakukan kebaikan. Kalau di Madinah saja, yang mana Madinah ini merupakan tempat yang baik, merupakan tempatnya iman. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, innal imana la ya'riju ilal madinati kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Sungguh iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Makanya nanti Madinah ini memiliki banyak nama. Di antara nama Madinah adalah Tuba. Thayyib tadi, dari kata Thayyib, Tuba. Kemudian disebut juga dengan Darul Iman. Kenapa? Karena iman akan kembali ke kota Madinah. Orang yang benar keimanannya akan besar rasa rindunya dengan kota Madinah. Kalau antum kurang rindunya dengan Madinah, dipertanyakan keimanannya gimana? Keimanannya seperti itulah keimanan kita. Karena orang yang imannya besar pasti akan rindu dengan Madinah. Makanya antum akan dapati kaum muslimin berlomba-lomba berkali-kali bolak-balik ke kota Madinah. Padahal jika kita lihat Madinah itu kota yang gersang. Tidak kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kotanya cantik. Apalagi kita lihat banyak sungai-sungai, pepohonan, kebun-kebun, hijau, wajah pandangan enak dilihat mata. Kalau di sana batu, panas luar biasa. Kemarin kalau jamaah umroh itu kadang sampai mimisan, keluar darah hidungnya, saking panasnya yang tidak terbiasa. Pecah-pecah kaki mereka, bibirnya pecah-pecah. Makanya jamaah umroh rata-rata kalau sudah 1 pekan yang tidak terbiasa udah mulai batuk-batuk. Jamaah haji juga seperti itu. 1 pekan, 2 pekan udah batuk-batuk, kaki pecah-pecah, udah pingin pulang ke Indonesia. Jadi memang berangkatnya seorang ke kota Madinah ini murni karena apa? Karena iman. Karena iman. Karena di sana memang Darul Iman, tempat iman. Awal dari iman, ya dari kota Madinah markasnya. Kemudian berkembang. Ya sampailah
iman itu di Indonesia, ke Cina, ke Afrika gitu ya. Asalnya dari Madinah. Dan nanti di akhir zaman juga akan semakin mengerucut kembalinya lagi ke Madinah. Makanya kalau mau ngambil ilmu, ngambilnya di Madinah gitu. Belajar Islam di Madinah, jangan belajar Islam di Amerika, di Inggris gitu ya. Apalagi belajarnya dengan orang-orang kufar. Ambil langsung sama para ulama di kota Madinah, kota Nabi. Ya, ini nama kota Madinah diantaranya adalah Darul Iman. Tadi Thayyib, tempat kebaikan, Tuba. Makanya orang di Madinah semangat sekali untuk beribadah. Semangat terasa, peningkatan keimanan itu sangat terasa sekali. Ya, kemudian juga di antara nama lain dari kota Madinah adalah Darul Hijrah. Makanya disebut Imam Malik dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Ini Imam Malik. Kenapa disebut dengan Darul Hijrah? Ya karena Madinah merupakan tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kota Madinah. Kemudian disebut juga dengan Madinatun Nabi. Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Madinah. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan langkah kita untuk dapat beribadah di kota Madinah. Amin Allahumma amin. Kata Al-Madinah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiikum, semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali Madinah. Yang dimaksud di sini adalah Madinah An-Nabawiyah, yaitu Madinah kota Nabi. Berbeda dengan Yastrib tadi, Yastrib 1 kali. Dan setelah hijrahnya Nabi, Nabi melarang untuk menyebut nama Madinah dengan nama Yastrib karena Madinah adalah Tuba, tempat kebaikan gitu. Ini Madinah kota Nabi. Adapun kata Madinah yang lainnya maka lebih dari 4 tempat disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam Qur'an Al-Qasas, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datang seorang lelaki dari aqsal Madinah. Dari apa? Dari Madinah yang jauh. Apakah yang dimaksud di sini adalah Madinatun Nabi? Jawabannya tidak. Yang dimaksud bukan kota Madinah, walaupun yang digunakan kata Madinah. Ya, ini bukan Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi nama Al-Madinah ini adalah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota tersebut. Dalam suatu hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bi qaryati ta'kulul qura." Aku diperintahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke sebuah tempat yang dia akan memakan tempat-tempat yang lainnya. Di suatu kota yang mana kota ini akan memakan kota-kota yang lainnya. Yang dimaksud dengan kota tersebut adalah kota Madinah. Dan para ulama menjelaskan maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Madinah ini ta'kulul qura, akan memakan kampung-kampung lain,
yaitu adalah dari Madinah inilah akan tersebar agama Islam ke kampung-kampung tersebut. Asalnya dari mana? Dari Madinah. Ya, asalnya dari Madinah An-Nabawiyah. Ya, sebagaimana seorang yang makan, yang memasukkan ke dalam mulutnya satu persatu dimakan, yang mana nantinya dari Madinah inilah tersebar agama Islam, dinullah, syariat Nabi Muhammad SAW masuk ke kota-kota, kemudian dari kota itu, di kota itu yang awalnya penuh dengan kekufuran, yang menjadi negeri Islam. Ya, dari Madinah lah dikirim para duat. Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah. Dari mana? Dari kota Madinah. Ya, dari kota Madinah. Diutus para sahabat, ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian diutus delegasi-delegasi yang lainnya. Ya, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari mana? Dari kota Madinah ini. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an ini mereka memiliki apa? Spesialisasi masing-masing gitu loh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya dai adalah memang mereka yang bisa untuk berdakwah, yang pandai berdakwah, yang bisa untuk berdakwah. Ya, bukan berarti yang tidak diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak baik, bukan. Bukan berarti yang tidak diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini orangnya tidak amanah, ya enggak. Karena ada bidangnya masing-masing manusia ini. Dan tadi masing-masing mereka menguatkan satu dengan yang lainnya. Tujuannya sama, tersebarnya dakwah Islam. Makanya nanti kita bisa lihat dalam sirah, ya, maka para sahabat ini memiliki spesialisasi masing-masing. Ya, warajih 'indal ulama annal ijtihada yatajazza. Dan ini nanti diantara hikmahnya adalah dalam bab ijtihad mereka akan diberikan kepada sesuatu yang sesuai dengan kompetensinya. Fa Mu'adz fakihun, Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang fakih, jago dalam bidang fikih. Ini Mu'adz bin Jabal. Wa Abu Ubaidah aminun. Abu Ubaidah adalah seorang yang paling amanah, bukan berarti yang lain tidak amanah, bukan. Tapi yang paling amanah adalah Abu Ubaidah. Wa Abu Bakrin rahim. Dan Abu Bakar adalah sahabat yang paling rahim, penuh cinta kasih. Wa Umar syadid. Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling keras, paling tegas. Ini Umar bin Khattab. Dia Umar yang kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu terkait sewaktu berdiskusi dengan Umar mendatangi Huzaifah radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada Huzaifah tentang fitnah. Karena Huzaifah ini adalah sahabat yang paling mengetahui tentang fitnah. Apa kata Huzaifah? Inna bainaka wa bainaha baban. Sungguh di antara engkau wahai Umar dan fitnah itu terdapat pintu. Apa yang dimaksud dengan pintu di sini? Dijelaskan oleh para ulama. Pintu di sini adalah bagaikan seorang dalam suatu ruangan seperti ini, dalam ruangan ada pintunya, satu pintu. Fitnah itu waktu hidupnya Umar ini masih dalam ruangan tersebut, tidak bisa keluar. Setelah kematian Umar, barulah pintu itu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, apakah pintu itu dibuka atau yuksar atau dihancurkan, kata Umar.
Maka Huzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, yuksar ya Amirul Mukminin, pintu itu dihancurkan. Makanya nanti setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fitnah ini datang bagaikan gelombang lautan. Para ulama menjelaskan maksud dari fitnah ini, yuksar pintunya tersebut dengan kematian Umar, adalah fitnah ini sudah tidak bisa lagi terbendung, tidak bisa lagi dibendung. Kenapa? Pintunya sudah rusak. Kalau cuma dibuka masih bisa ditutup. Ternyata telah rusak, yuksar. Ya makanya setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya fitnah datang silih berganti. Bagaikan apa? Bagaikan gelombang. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sebutkan fitnah bagaikan gelombang. Makanya tadi sewaktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini bertanya ya kepada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, Huzaifah pertama menjelaskan kepada Umar tentang fitnah lelaki, ya fitnah yang datang kapanpun dan dimanapun. Huzaifah mengatakan fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jiranihi. Fitnah seorang lelaki itu adalah pada hartanya, pada keluarganya, dan pada jirannya, pada tetangganya. Kemudian kata Umar, lah bukan fitnah itu yang aku tanyakan. Akan tapi yang aku tanyakan adalah fitnah kaumil bahar, yaitu fitnah yang bagaikan gelombang lautan. Inilah yang fitnah tadi yang datang setelah kematian dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang fitnah ini tidak bisa lagi dibendung. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya inna fitnata fi ummati Muhammad min jihati masyriq. Sungguhnya fitnah umat Muhammad ini akan datang dari arah masyriq, dari arah timur. Dan yang dimaksudkan timur di sini adalah dari timurnya Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota apa tersebut? Kota Irak. Kota Irak. Kayak Irak itu tempat banyak fitnah. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dan di antara fitnah yang besar itu adalah fitnah Khawarij yang keluar dari Irak. Dan tidak ada satupun firqah yang diingatkan dengan sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sebutkan mereka sebagai kilabun ahlun nar. Rasulullah sebutkan kalau ketemu mereka bunuh. Ya sampai seperti itu. Yaitu fitnah apa? Khawarij ini. Luar biasa. Kerusakan yang mereka lakukan luar biasa. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Orang-orang Khawarij ini mereka yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Baca Quran. Jangan dikira orang Khawarij tidak baca Quran. Bahkan beberapa waktu yang lalu Anda dapat postingan dari di grup Duat itu disebutkan si Fulan bin Fulan ini buka videonya di YouTube, kiroahnya bacanya luar biasa cantik, bagus kiroahnya. Dia inilah yang beberapa waktu lalu membunuh Syekh Fulan. Banyak orang tertipu dengan apa? Indahnya kiroahnya. Ini Syekh ulama Ahlussunnah ditembak sama dia beberapa waktu yang lalu. Ini Khawarij, radikal pemikiran seperti ini. Makanya jangan tertipu. Ini subhanallah, Ustaz ini bacaan Al-Qur'annya bagus, cantik, luar biasa. Bukan tidak boleh baca Quran bagus ya, bukan seperti itu tujuannya. Tapi jangan tertipu gitu. Lihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Ini Khawarij yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Akan tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Akan tapi Al-Qur'an tidak melewati
tenggorokan mereka. Ya, kenceng nih Khawarij ibadah. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yahruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an." Akan keluar suatu kaum dari umatku yang mereka membaca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Laisa qira'atukum ila qira'atihim." Qiraah kalian, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan qiraah mereka, orang-orang Khawarij. Kalian di sini siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat, bacaan Qur'annya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang Khawarij. Laisa qira'atukum ila qira'atihim wala salatukum ila salatihim. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Artinya apa? Kenceng ibadah, luar biasa semangat. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka, sedikit tidak ada apa-apanya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini fitnah Khawarij yang tadi Rasulullah SAW katakan, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirhum. Dia baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Ya, makanya tadi jangan tertipu. Orang sekarang baru lihat, oh subhanallah ini Ustaz ini baca Qurannya bagus, suruh ceramah. Ya, padahal apa? Tidak pernah belajar akidah, manhajnya masih berantakan. Akhirnya disampaikan apa? Fitnah kebencian. Yang disampaikan apa? Al-Quran bukan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Emang yang dibawakan Al-Quran. Khawarij juga bawakan Al-Quran. Sewaktu mereka menjidal para sahabat, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berdebat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka membawakan ayat Al-Quran, akan tapi pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ya, di antara ciri-ciri Khawarij ini juga mereka sering suka keluar dari apa? Dari ketaatan kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin. Ini Khawarij, radikal, mudah mengkafirkan, melakukan tindakan teror, ngebom. Ini bukan dari Islam seperti ini. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Nabi SAW juga sebutkan orang-orang Khawarij ini yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh kaum muslimin, haus darah kaum muslimin. Untuk membaca sirah berapa banyak kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Khawarij. Untuk melihat di Yaman, di Suria, di Timur Tengah, itu yang membantai kaum muslimin siapa? Khawarij. Mereka dengan kaum muslimin luar biasa, haus darah kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, akan tetapi dengan orang-orang kufar penyembah patung, ya mereka biarkan gitu. Kaum muslimin diperangi, tajam lidahnya dengan kaum muslimin, tidak boleh buat salah di kaum muslimin. Itu yang menjadi landasan dia untuk membantai kaum muslimin. Ya, kita lihat pemikiran-pemikiran Khawarij banyak sekali seperti ini gitu ya. Dia lihat kesalahan kaum muslimin, ada dai Ahlus Sunnah salah atau ada kaum muslimin bersalah, satu kesalahan itu terus diangkatnya, dibesar-besarnya. Orang-orang kufar tidak ada di bahasan mereka. Ini pikiran Khawarij, ini manhajnya Khawarij. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang-orang kufar dibiarkan sama dia. Pada kaum muslimin haus akan darah kaum muslimin. Yamrukuna minal islami kama yamruku saham minar romiyah. Dan mereka keluar dari agama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, melesat sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, melesat keluar dari Islam. Makanya nanti para ulama khilaf terkait dengan Khawarij ini. Apakah Khawarij ini masuk dalam kelompok kaum muslimin atau tidak? Sebagian ulama mengatakan Khawarij
khuruj minal millah. Mereka keluar dari Islam. Apa dasarnya? Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para ulama mengatakan Khawarij keluar dari agama Islam. Sebagian yang lainnya dan pendapat jumhur, yang mana jumhur ulama mengatakan bahwasanya Khawarij ini tetap Islam. Mereka masih masuk dalam kelompok kaum muslimin. Ini pendapat jumhur dan ini adalah pendapat yang rajih. Makanya sewaktu Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, ya Ali bin Abi Thalib tidak ya menjadikan wanita-wanita mereka tawanan sebagai budak. Ya tidak mengambil ghanimah. Kenapa? Karena Islam. Dan sewaktu Nabi SAW dan riwayat yang lainnya disebutkan, Rasulullah SAW pernah ada seorang yang melewati Nabi, kemudian Rasulullah perintahkan, ya Abu Bakrin, uqtulhu, bunuh dia. Kemudian Abu Bakar pergi, balik lagi Abu Bakar. Tidak bisa Rasulullah. Kenapa? Dia sedang sholat. Gimana membunuh orang yang sedang sholat? Kemudian Rasulullah SAW perintahkan, ya Umar, uqtulhu, wahai Umar, bunuh dia. Umar pergi, datang lagi Umar, wahai Rasulullah, tidak bisa Rasulullah. Kenapa? Lagi sujud, gimana mau bunuh orang sedang sujud? Lagi sujud. Ya, ditunggu Umar, tidak bangun-bangun sujudnya gitu ya. Gimana mau dibunuh? Lagi sujud. Tidak bisa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk bunuh orang ini. Ali pergi sana, dia udah pergi dan tidak ada. Ya, ini nanti jadi cikal bakal Khawarij. Dari sini nanti akan terbuka pintu fitnah dari orang ini. Rasulullah SAW suruh bunuh, namun qaddarallahu ma syafa'al, ya dia selamat gitu loh. Ini Khawarij ini sangat berbahaya. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan bahwasanya Umar syadidun. Umar itu adalah yang paling tegas. Makanya disebut juga dengan penutup fitnah. Ya, Umar ini dikenal oleh para sahabat dengan penutup fitnah. Artinya sewaktu Umar hidup, fitnah itu tidak bisa berkembang, tertutup. Namun setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baru tadi fitnah ini berkembang terus sampai apa? Sampai nanti fitnah yang paling besar adalah keluarnya Dajjal. Makanya adanya fitnah ini merupakan sunnatullah. Kamojil bahar, yaitu fitnah yang bagaikan gelombang lautan tadi. Insyaallah nanti semoga Allah taala beri kemudahan, kita akan bahas lebih detail secara khusus terkait dengan fitnah ini. Kemudian disebutkan wa min afradis sahabati Zaid ibn al-Harithah, dan sahabat yang paling mengetahui tentang faraid, ilmu faraid adalah Zaid bin Harithah. Wa min aqra'is sahabati Ubay radhiyallahu taala anhu, dan sahabat yang paling fasih membaca Al-Quran adalah Ubay. Wa Huzaifah huwa faqihus sahabah fil fitani. Adapun Huzaifah adalah sahabat yang paling faqih
terkait dengan masalah fitnah. Jadi masalah fitnah yang paling faqih adalah Huzaifah. Wa kanal kibaru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maudi'il fitan yas'alunahu. Bahkan kibaru sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maudi'il fitan, terkait dengan masalah fitnah ini nanyanya pada siapa? Pada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Tadi telah kita bawakan, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan tentang fitnah ini kepada siapa? Kepada Huzaifah. Ya, dalam suatu riwayat Huzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku, kata Huzaifah, as'alu anisyar, bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Mukhafatun an yudrikani, karena apa? Karena aku takut keburukan itu akan menimpa diriku sedangkan aku dalam keadaan tidak mengetahuinya. Makanya terkadang kita butuh tahu keburukan-keburukan tersebut dalam rangka apa? Mengetahuinya agar kita dapat meninggalkannya. Kita butuh tahu bagaimana sih firqah Khawarij itu, agar apa? Agar kita dapat mengantisipasi diri kita dan dapat meninggalkan sifat-sifatnya orang Khawarij ini. Apa sih kesalahan-kesalahan mereka, ciri-ciri mereka yang menjadikan mereka ini kilabu ahlun nar? Apa? Kita mengetahui akidahnya, kita dapat meninggalkannya. Qadariyah, kita lihat apa sih Qadariyah ini? Kenapa dikatakan sesat oleh para ulama? Kita pelajari, oh ini loh penyimpangan-penyimpangannya. Maka dengan mengetahui penyimpangannya kita dapat meninggalkannya. Mu'tazilah, kita lihat, oh ada firqah Mu'tazilah. Apa sih penyimpangannya? Kenapa para ulama mengatakan Mu'tazilah ini sesat? Oh ternyata penyimpangannya ini. Oh seperti ini. Maka kita tinggalkan. Murji'ah juga seperti itu. Kita lihat, oh ini Murji'ah seperti ini. Tahu kita ciri-cirinya, penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya, agar kita dapat apa? Dapat meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak jatuh pada penyimpangan dari kelompok yang sesat ini. Memang sekarang mereka tidak pakai nama itu lagi, udah kamuflase, tapi sifat-sifatnya masih ada hingga sekarang. Ya, makanya penting bagi kita untuk mengetahuinya. Nah, ini dari Madinah, jamaah rahmati Allah wa taala. Nabi Muhammad SAW mengutus para duat, para dai. Dari mana? Dari kota Madinah ini. Kemudian juga di antara keutamaan kota Madinah, Madinah ini merupakan tanah suci umat Islam, tanah haram. Tanah haram. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mengharamkan kota Mekkah. Adapun aku, kata Nabi Muhammad SAW, mengharamkan kota Madinah. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya ada dua kota suci umat Islam. Berdasarkan nas dari Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama adalah kota Mekkah, yang kedua adalah kota Madinah. Dan tidak ada kota suci yang ketiga bagi umat Islam. Walaupun manusia mengatakan ini kota suci, kita katakan bahwasanya kota suci umat Islam hanya ada dua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang mengatakan misalnya Palestina kota suci umat Islam. Mana dalilnya?
Mungkin ada yang mengatakan juga ini Pontianak kota suci. Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena kita tentu yang menjadi dasar landasan akidah kita adalah dalil, baik itu dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kota suci umat Islam, tanah haram itu hanya ada dua, yaitu Makkah dan Madinah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan langkah kita untuk dapat menziarahi, mengunjungi kota Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Adapun masjid yang kita disunnahkan untuk menziarahinya, nah ada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tidak ada masjid lain yang diperintahkan kita untuk melakukan perjalanan khusus ke sana. Ya. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah ini juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di sana adalah kota ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ya, di akhir zaman nanti setelah keluarnya Dajjal, Dajjal akan masuk ke tempat-tempat yang banyak sekali. Ini fitnah yang luar biasa. Dan kita diperintahkan apabila mendengar fitnah Dajjal ini untuk apa? Untuk menjauh. Dan seperti itulah tuntunan syariat ketika menghadapi fitnah. Apa yang dilakukan diantaranya adalah dengan menjauhi fitnah. Dan ini adalah jalan selamat dari fitnah. Jangan antum ada fitnah malah mau nimbrung, kepo, mau tahu. Ini ngapa nih? Mau tahu dong. Akhirnya jatuh dalam pusaran fitnah tersebut. Karena fitnah itu sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis, kamu jilbah, bagaikan apa? Bagaikan gelombang lautan. Gelombang itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada gelombang itu orang yang tidak bisa selamat darinya, kena semua. Ada yang kecil, ada orang yang bisa lewat, bisa lalui. Kalau tuh gelombangnya besar, udah kena semua kita. Tapi kalau gelombangnya kecil masih bisa dihindari. Ya ini fitnah. Makanya kalau ada fitnah, udah antum tinggalkan. Antum lihat, oh ini ada akun medsos, Facebook, Instagram, YouTube, di dalamnya ujaran kebencian terhadap para masyayikh Ahlus Sunnah, kebencian terhadap duat Ahlus Sunnah, mengatakan yang tidak-tidak tentang ustadz-ustadz kita. Padahal kita tahu dan dikenal para dai ini sebagai dai Ahlus Sunnah yang memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengajarkan tauhid kepada umat. Dikatakan yang tidak-tidak. Apa yang kita lakukan? Ambil apa? Blokir, tinggalkan. Ustaz, fitnah gitu ya. Ingat, fitnah ditinggalkan, udah. Jangan mau kepo, apa sih mau tahu, akhirnya nanti dia jatuh kepada fitnah. Dan inilah nanti sewaktu dengar berita tentang Dajjal, apa yang dihindari? Jauhi, uzlah, tinggalkan. Di sana kok di kota ada orang yang disebut Dajjal. Bisa ini, bisa ini. Yuk kita ke sana yuk. Ada kan rame-rame jalan ke sana. Ya enggak. Atau tahu Dajjal ada datang, ada Dajjal misalnya ke Singkawang, atau pergi ke Sintang sana menjauh. Jangan malah didatangi gitu ya. Dijauhi, menjauh. Ya. Ini fitnah, dan Dajjal nanti tidak masuk di kota Mekah dan Madinah. Sewaktu mau masuk ternyata dijaga di sana ada apa? Ada malaikat yang membawa pedang. Tidak bisa masuk Dajjal. Tapi orang-orang munafik, yaitu mereka akan keluar dari 2 kota suci ini. Kota Makkah dan Madinah, mereka akan keluar secara sendirinya. Allahu Ta'ala alam kenapa? Karena nanti disebutkan juga dalam hadis, manusia akan meninggalkan kota Madinah. Ya, orang akan meninggalkan kota Madinah. Ya mungkin sebagian menjelaskan ya, sekarang hidup di Madinah itu enak, kenapa? Karena fasilitasnya mewah di Madinah itu. Kaum muslimin berlomba-lomba mau sekolah di
Universitas Islam Madinah. Ada ketemu salah seorang dai, usianya udah 50 atau 60-an tahun sekarang. Dia cerita, Ustaz katanya, dulu waktu zaman ana itu masaih dari Madinah, dari Saudi itu datang nyari orang yang mau sekolah di sana. Susah pada tidak mau. Tapi setelah ditemukan tambang minyak di Saudi, baru pada berlomba-lomba. Sekarang sekolah di Madinah subhanallah ada mukafaah, tiket pulang pergi ditanggung, liburan ya bisa pulang kampung dibiayakan, makan gratis, ya dapat uang saku, uang kitab semuanya gratis. Lomba-lomba mau ke sana. Tapi kalau dulu sebelum ditemukan minyak, dia maka tadi berat di sana Madinah. Bayangkan kalau di Madinah itu tidak ada AC, ya Allah, panasnya luar biasa. Nah, makanya sebagian mengatakan mungkin nanti di akhir zaman katanya itu minyak udah habis. Ya sakit lagi hidup di Madinah, ya. Di Mekah, Madinah hidupnya sakit lagi. Dan orang tidak akan tahan. Beda dengan di Indonesia, keadaan alamnya itu beda. Kalau di Indonesia antum keluar subhanallah, pohon-pohon rindang banyak, angin enak, ya udaranya enak. Kalau di sana subhanallah, panas luar biasa. Panas itu panas kering. Keluar kering, bibir kita itu kering. Cepat, cepat keringnya lah. Baju aja itu tidak berkeringat ya. Kenapa kering? Jadi kadang perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram atau dari hotel ke Masjid Nabawi, jaraknya tidak jauh, paling dari sini misalnya ke depan gang kita ini, itu aja ya Allah berat rasanya, mau berlari mau ini karena panasnya luar biasa. Itu dari AC ke AC lagi gitu. Apalagi mau santai, kalau di sana siang hari sepi, baru keluar orang itu malam. Itu kadang malamnya di sana kayak jam 12 kita di sini. Subhanallah. Ini nanti Dajjal tidak masuk. Sebagian mengatakan nanti itu orang-orang munafik itu akan keluar, ya mungkin diantaranya karena ini. Allahu taala alam. Ya ala kulli hal, ya orang-orang yang di dalam hatinya ada masalah, ada penyakit seperti ini, mereka akan meninggalkan kota Madinah. Ya. Kemudian juga di Madinah tadi nanti ya tidak diperbolehkan seorang berburu di Madinah. Kemudian di sana ya di Madinah itu banyak burung, burung merpati. Itu kalau misalnya lihat di YouTube kan banyak tuh burung-burung. Ya itu termasuklah tidak boleh kita mengganggu burung-burung itu. Banyak orang-orang jahil ya dia kejar-kejar burung itu. Kemudian foto gitu kan. Tidak boleh, termasuk larangan di kota Madinah yang tidak boleh kita mengganggu hewan-hewannya. Kemudian juga kalau jika kita menemukan barang, ya dibiarkan, tidak boleh diambil di kota Madinah. Kemudian juga dilarang memotong tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang ada di kota Madinah, ya tidak boleh dipotong. Pohonnya tidak boleh untuk musil di sana, kota suci. Ya makanya nanti sebagian dari sahabat mereka meninggalkan kota suci ini, Makkah Madinah. Kenapa? Takut tidak bisa memenuhi hak kota suci. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan di kota suci ini di antara istimewanya adalah seorang yang di sana mereka baru berniat untuk maksiat saja ini sudah dicatat keburukan di sisi Allah Taala. Baru niat apa? Niat maksiat. Kalau di kota halal, sekarang kita berada di tanah halal. Tanah haram hanya di Mekah dan Madinah. Di tanah halal baru niat maksiat, tidak dilakukan, tidak berdosa. Tapi kalau di tanah haram baru niat sudah dicatat keburukan di sisi Allah Taala. Makanya sering anda ingatkan kepada jamaah jangan sampai datang ke sana tekor apa bikin maksiat. Memang pahala banyak di sana, banyak sekali pahala. Ibadah di tanah haram ini lebih mulia dibandingkan dengan di tanah halal. Sebagaimana ibadah kita di bulan haram. Sekarang kita berada pada bulan apa sekarang?
Bulan Rajab ini termasuklah satu bulan haram. Beda dengan ibadah kita di bulan selainnya. Sebagaimana ibadah berbeda, dosa pun berbeda pada bulan mulia ini. Karena Allah telah mengharamkannya. Allah pilih di antara bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga dengan tanah haram. Ya. Termasuklah tadi hewan-hewan di tanah haram tidak boleh diganggu kata para ulama. Sebagian orang di tanah suci malah bikin kemaksiatan ya. Ada yang menipu petugas askari, polisinya di sana, dia tipu. Jadi untuk di ini zaman Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah itu yang boleh tawaf di bawah hanya orang yang umroh saja. Pakai pakaian ihram, umroh itu boleh tawafnya di bawah. Adapun orang yang tidak sedang umroh, maka tawafnya di atas. Di atas itu lebih jauh. Kalau di bawah kan dekat putarannya dekat, pendek, kemudian dekat Ka'bah, senang, bahagia. Kita lihat Ka'bah itu hampir semua jamaah itu nangis waktu melihat Ka'bah. Pertama kali, ya jangan yang baru melihat, yang sudah biasa juga nangis gitu ya. Senang, ada rasa kebahagiaan. Nah, untuk yang di bawah ini, pelataran Ka'bah ini hanya boleh untuk orang yang sedang umroh. Artinya untuk tawaf sunnah itu harus ke atas. Nah, ini yang menjadi iskal, masalah sebagian dari jamaah umroh ini pingin di bawah. Karena tadi mereka katakan kan jarang kita di sini. Dan ini juga ayam ma'dudat gitu kan, hari-hari yang terbatas, tidak lama. Pingin tawaf di pelataran Ka'bah. Akhirnya apa? Sebagian travel, sebagian mutawif yang tidak takut kepada Allah Taala memberikan saran ajaran yang sesat dan menyesatkan. Apa ajarannya? Udah pura-pura saja pakai ihram. Lepas baju pakai ihram kan penjaganya tidak tahu. Akhirnya dia ikut ke bawah tawaf bersama orang-orang yang sedang umrah. Ini tidak benar seperti ini. Travel untung. Kenapa? Jamaahnya senang, bahagia. Bahagia jamaahnya. Oh subhanallah, travelnya bagus. Servisnya mantap. Padahal dia sedang berada di tanah haram, bermaksiat kepada Allah Taala. Fatwa ulama jelas. Sulaiman Ruhaili hafizahullah menjelaskan beberapa maksiat yang dilakukan oleh orang yang tawaf di bawah padahal dia tidak sedang umroh ini. Di antaranya adalah dia melanggar ketaatan kepada waliul amr. Karena telah ditetapkan oleh pemerintah untuk maslahat kaum muslimin. Tapi dia melanggarnya. Maka ini kemaksiatan yang pertama. Yang kedua, dia mengambil hak dari jamaah yang sedang umroh untuk tawaf di bawah. Karena mereka tawaf ke bawah, akhirnya jamaah yang umroh dapat di atas. Dan di atas itu jauh, belum lagi nanti akan sa'i. Kemudian yang ketiga, dia berdusta. Ya, banyak keingkaran, ya, banyak sekali kesalahan yang dijelaskan oleh para ulama. Belum lagi kalau misalnya dia tawaf mati. Secara zahir dia adalah orang yang sedang umroh. Kalau orang umroh sedang berihram, mati waktu ihram, maka dia akan dikuburkan dengan apa? Kain ihramnya, ya enggak? Pakai kain ihramnya langsung dikuburkan dengan kain ihramnya. Dan nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, subhanallah. Ya, pakai kain ihram bertalbiyah. Ini diantara orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Taala sebagaimana para mujahid. Mujahid mati lagi jihad langsung dikuburkan dengan berdarah-darah pakai jihadnya, tidak perlu lagi dimandikan, tidak perlu lagi ya untuk dikafani, tidak, langsung nanti bangkit dalam keadaan ya subhanallah ya berdarah-darah gitu ya. Nanti istimewa terlihat pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan berihram. Nah, dia ihram enggak?
Ndak ihram, cuman apa? Cuman pura-pura berdusta. Ternyata Allah takdirkan mati. Akhirnya apa ya? Orang petugas melihat secara zahir ini orang yang ihram, ya kan? Langsung dia dimasukkan gitu ya, tidak pakai dikafani lagi. Ya, subhanallah, padahal dia tidak sedang berihram. Siapa yang tanggung jawab ini? Ini tadi para mutawif travel yang tidak takut kepada Allah Taala. Ya, ini orang bodoh, jahil, dia tidak tahu. Orang ini tahu. Ya, maka ini jamaah mati Allah Taala ya. Tanah haram, maka jangan sembarangan. Jangan sampai, sering anda ingatkan tadi kepada jamaah, jangan sampai sana bikin dosa, rugi. Jangan sampai pulang malah pulang bawa dosa, bukan bawa pahala dari sisi Allah Taala. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi kota Madinah ini kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota yang di sana begitu banyak kebaikan, majelis ilmu subhanallah, masaih banyak di Masjid Nabawi, tinggal pilih atau mau belajar fikih, belajar hadis, belajar akidah. Itu masih banyak sekali kajian-kajiannya, halakoh-halakohnya banyak di Masjid Nabawi di kota Madinah Nabawiyah. Ini adalah markas kaum muslimin, Darul Iman, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Darul Hijrah. Tapi ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.